Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini membahas mengenai isim tasniyah ketika rofa, ya. Di mengulang pembahasan sebelumnya, kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu nanti sesuai kedudukannya nanti i'rabnya berbeda-beda. Jadi semisal satu kata kok menjadi subjek atau fa'il, nanti i'rabnya adalah rofa. Semisal nanti satu kalimat atau kata kok menjadi objek kalau dalam bahasa Indonesia, nanti i'rabnya adalah nasab. Kalau semisal ada huruf jar sebelumnya, nanti i'rab dari kalimat isim adalah jar. Itu mungkin bisa dibuka-buka lagi di pembahasan sebelumnya, atau bisa dicek di episode yang ke-10, itu pembahasan secara globalnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai dhamma, wawu, kemudian hari ini kita membahas mengenai alamat alif ketika rofa. Jadi semisal kemarin kita di dhamma kita membahas mengenai isim mufrad ketika rofa itu tandanya apa? Tandanya itu memakai dhamma. Semisal contoh ja'a di isim mufrad, ya. Di isim mufradnya ini contohnya ja'a zaitun warrajulu wa fatimatu wal muslimu. Ini zaitun di sini ini adalah isim mufrad. Isim atau kata benda yang menunjukkan makna tunggal, ya, itu kata mudahnya. Telah datang siapa zaitun, satu zaid, warajulu dan seorang laki-laki, wa fatimatu dan Fatimah, wal muslimu dan seorang muslim. Jadi di sini adalah fa'il atau dalam bahasa Indonesia subjek zaitun di sini. Zaid dan seorang laki-laki dan Fatimah dan seorang muslim telah datang. Ja'a telah datang. Jadi tanda rofaknya adalah menggunakan dhammah di sini. Di huruf akhirnya itu memakai dhammah. Zaitun, rajulu, Fatimatu, muslimu. Ini memakai dhammah semua karena isim mufrad semua. Nanti ketika nasab ini juga berganti lagi, ya, bukan memakai dhammah tapi bisa memakai fathah. Misal ketika nasab menjadi maf'ul bi atau objek, semisal nasoro zaitun amron semisal. Nah, nanti ketika kalimat-kalimat ini kau nasab, nanti alamat nasabnya menggunakan fathah sehingga menjadi zaitan ar-rajula fatimata al-muslima. Itu juga ketika semisal kemasukan huruf jar nanti berganti menjadi kasroh, zaitin ar-rajuli Fatimah, untuk ini Fatimata al-muslimi, yaitu untuk isim mufrad. Kemudian untuk yang di jamak taksir ini menunjukkan makna jamak dan terjadi perubahan bentuk dari mufradnya, seperti arijal ini adalah jamak taksir, ya. Rojulun ini satu laki-laki, kalau arijal itu beberapa laki-laki. Nah, ini kan telah terjadi perubahan dari mufrad ke jamaknya. Ja'a arijal, ja'a telah datang siapa arijalu, beberapa laki-laki. Beberapa laki-laki telah datang. Ini alamat rofaknya menggunakan dhammah. Nanti ketika nasab ini menggunakan kasroh.
menggunakan fathah, maaf, ar-rijala. Ketika jar menggunakan kasroh ar-rijali. Untuk jamak muannats salim, ini contohnya ja'al fatimatu wal muslimatu. Ini juga menunjukkan makna jamak Fatimah, beberapa Fatimah, muslimat, beberapa wanita muslim. Telah datang beberapa Fatimah dan beberapa wanita muslim. Kemudian untuk fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu, contohnya yang suruh zaitun. Ini yang suruh, roknya ini menggunakan dhamma juga. Kemudian zaitun di sini ini menjadi fa'il, alamat rofa'nya menggunakan dhamma. Untuk jamak mudzakkar salim, contohnya ja'al muslimuna. Al muslimuna itu beberapa laki-laki muslim ya. Beberapa laki-laki muslim telah datang, ja'a telah datang. Kemudian untuk yang asmaul khamsah, contohnya ja'a Abu Hurairah wa akhuka. Untuk contoh isim tasniyah, ja'a zaitani wa muslimatani. Telah datang siapa az-zaitani, dua orang bernama Zaid, wa muslimatani, dan dua wanita muslim. Nah, ini hari ini kita membahas mengenai alif. Tanda rofa menggunakan alif ini hanya bertempat di isim tasniyah. Contohnya ja'a az-zaitan, ini memakai alif, tidak memakai dhammah seperti yang di atas, atau memakai wawu seperti jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Tapi ini menggunakan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul alifi anid dhammati, penggantian alif dari dhammah, yang mana dhammah merupakan alamat asal atau tanda asal, kemudian alif ini adalah far'nya atau cabangannya. Qala wa amal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'il khassah. Qala beliau musannif Jurumiyah Sasun Haji berkata, wa amal alifu, dan adapun alif ini fatakunu alamatan, merupakan alamat atau tanda lirrafi bagi i'rab rafa fi tasniyatil asma'i, di tasniahnya beberapa isim, artinya di isim tasniah khosotan, khususnya. Jadi alif ini menjadi alamat rafa khusus di isim tasniah ya. Alif merupakan alamat atau tanda bagi i'rab rafa pada isim tasniah. Nah, isim tasniah itu apa? Nanti dibahas di sini. Wa aqulu, dan saya berkata, beliau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, Syekh Muhyiddin, takunul alifu alamatan. Alif ini merupakan alamat atau tanda ala raf'il kalimati, atas terbaca rofaknya suatu kalimat, atau dalam bahasa Indonesia kata, fi maudhi'in wahidin, di tempat wahidin yang satu, di satu tempat. Wa huwa lismul musanna. Nah, satu tempat itu adalah isim yang ditasniahkan atau isim tasniah. Contohnya nahwu hadara sadiqoni, hadara telah datang siapa sadiqoni, dua sahabat. Sadiqun itu sahabat, kalau sadiqoni ketambahan alif dan nun ini menjadi dua sahabat. Dua sahabat telah datang. Fasadiqoni, lafaz sadiqoni yang ada di sini ini adalah musannan, isim tasniyah. Wa huwa, untuk as-sadiqoni ini, lafaz sadiqoni ini marfu'un, dibaca rofa. Nah, kenapa kok dibaca rofa? Li'annahu, karena as-sadiqoni yang ada di sini ini fa'ilun, menjadi fa'il ya. Haduru telah datang siapa as-sadiqoni, dua sahabat telah datang. Nah, ini menjadi fa'il. Setiap fa'il ini i'rabnya adalah rofa. Makanya menjadi ilat atau menjadi alasan. Sadiqoni ini i'rabnya adalah rofa. Kenapa kok rofa? Karena sadiqoni adalah fa'il ya. Karena setiap fa'il itu pasti rofa. Seperti yang ada di sini, ini i'rabnya adalah rofa. Fa'il atau dalam bahasa Indonesia adalah subjek. Ini subjek, ini predikat. Wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan anid dhammati. Untuk tanda rofa dari sadiqon di sini atau isim tasniyah ini adalah al-alifu alif. Seperti yang ada di sini, setelah qaf itu ada alifnya. Alamatu raf'ihil alifu, alamat rafa'nya adalah alif, niyabatan sebagai ganti anid dhammati, dari dhammah.
Ya, jadi tidak memakai dhamma tapi diganti alif. Wa nunu dan nun ini iwadun adalah ganti ani tanwini dari tanwin fi qaulika sotikun, dari ucapan kamu yang berupa sotikun. Jadi nun yang ada di sini ini adalah nun iwadun ani tanwin, nun sebagai ganti dari tanwin. Ya, di ucapan kamu sotikun, karena sotikun ini ada tanwinnya. Nah, untuk menggantinya ditambahkanlah nun di isim tasniahnya. Begitu juga di jamak mudzakkar salimnya kemarin. Wa walismul mufradu, sotikun di sini adalah isim mufrad. Kemudian masuk ke pembahasannya. Wal musanna, isim tasniah itu apa toh? Wal musanna, isim tasniah wa kulusmin adalah setiap isim dalla yang menunjukkan apa kulusmin alasna ini atas makna dua, laki-laki, awisnata ini atau makna dua, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Jadi isim tasniah adalah setiap isim yang menunjukkan makna dua, entah itu laki-laki atau perempuan. Biziyadatin fi akhirhi, dengan adanya tambahan ziyadah fi akhirhi, di akhir dari isim tersebut, yang mana agnat hadhihi ziyadatu anil atifi wal ma'tufi, yang mana tambahan ini sudah mencukupi dari adanya atif itu huruf atof yaitu wawu, wal ma'tufi dan ma'tuf isim yang diatofkan. Nah, ini maksudnya gimana nanti kita bahas di bawahnya. Nahwu akbalal umaroni wal hindani, akbala telah menghadap. Siapa al umaroni? Dua Umar. Kalau satu Umar ya alif nunnya dibuang, umaru. Kalau dua Umar, umaroni. Kalau tiga Umar nanti alifnya diganti wawu, umaru. Nah, itu beberapa Umar. Dua Umar telah menghadap, wal hindani dan dua hindun. Ya, kalau satu hindun itu hindun, kalau dua itu hindani. Ya, jadi di sini artinya dua Umar dan dua hindun telah menghadap. Fal umaroni, untuk lafadz umaroni di sini ini adalah lafad, ya, adalah lafad dalla yang menunjukkan alasna ini atas makna dua. Ismu kulli wahidin minhuma umaru, isim dari setiap salah satu dari isna ini, makna dua ini adalah umaru. Jadi ketika kita berkata umaroni, ini sama dengan kita mengucapkan Umar dan Umar, dua Umar. Bisa babi wujud ziyadatin fi akhiri, dengan sebab wujudnya atau adanya tambahan di akhir dari lafadz umaroni ini. Wahdi ziyadatu yal alifu wa nun, dan tambahan ini adalah alif dan nun, ya, alif dan nun. Jadi ketika kita pengen menggandakan lafadz dalam bahasa Arab, kita tambahkan alif dan nun ketika rofa. Kemudian ketika nasab dan jar kita tambahkan ya dan nun. Wahia, alif dan nun ini tugni anil ityan biwawil atfi. Alif dan nun ini mencukupkan atau ya mencukupkan anil ityani dari menghadirkan atau mendatangkan biwawil atfi, mendatangkan wawu ataf wa takriril ismi, dan mengulangi kalimat isim. Seperti ketika Umar kita gandakan, ya, Umar kan harusnya Umaru wa Umaru, Umar dan Umar. Nanti kita tidak perlu menambahkan dan Umar, kita cukup menggantinya dengan alif dan nun, ya. Bihaisu takulu, dengan sekiranya takulu kamu berkata hadoro Umaru wa Umaru, hadoro telah datang siapa Umaru Umar, wa Umaru dan Umar. Nah, dengan adanya alif dan nun, tambahan alif dan nun, kita tercukupi dengan adanya alif dan nun, dalam arti tidak perlu kita menambahkan wawu atof dan isim keduanya, Umar dan Umar, tidak perlu, dan Umarnya kita buang, kita ganti menjadi alif dan nun. Maka dalikal hindani, begitu juga untuk hindani. Untuk hindani ini fahuwa lafdun adalah lafad dalun yang menunjukkan alasnata ini atas makna dua untuk perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha hindun. Setiap satu dari makna isnata ini makna dua ini
ismuhuma Hindun. Nama dari isnataini ini adalah Hindun. Hindun dan Hindun itu. Kita jadikan satu menjadi hindani, dua Hindun. Wasababu tilalatihi atau wasababu tilalatihi ala dzalika ziyadatul alifi wa nuni fil misali. Nah, sebab menunjukkannya makna dua ala dzalika atas makna dua tersebut ini adalah ziyadatul alifi wa nuni, adanya tambahan alif dan nun. Fil misali di contoh tersebut. Wa wujudul alifi wa nuni yugnika anil ityani biwawil atfi wa takriril ismi. Dan wujudnya alif dan nun ini yugnika telah mencukupkanmu anil ityani dari mendatangkan biwawil atfi dengan wawu ataf wa takriril ismi. Jadi wujudnya alif dan nun ini sudah mencukupkanmu. Artinya tidak perlu lagi untuk mendatangkan wawu ataf dan mengulangi isim yang sama. Bihaisu taqulu, sekiranya kamu berkata hadarat Hindun wa Hindun. Hadarat telah datang, siapa Hindun wa Hindun dan Hindun. Nah, ini tidak perlu kita ulangi lagi Hindun untuk yang kedua kalinya. Ditambah wawu ataf, wawunya ini makna dan ya. Hindun dan Hindun telah datang. Tidak perlu, tinggal kita ganti wawu dan Hindun ini, wa Hindun, kita ganti dengan alif dan nun. Nah, ini alif di sini sebagai alamat rofa isim tasniyah ketika rofa. Nanti ketika nasab dan jar itu beda lagi, tidak lagi memakai alif tapi memakai ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Pembahasan kita pada siang hari ini hanya seputar isim tasniyah, dan ini juga sedikit materinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita kerjakan asilahnya di sini. Yang nomor 1, fikam maudiin takunul alifu alamatan ala rafil kalimati. Fikam maudiin, di berapa tempat takunul alifu alamatan, alif menjadi alamat ala rafil kalimati, atas terbaca rofanya kalimat. Ini kalau kita tadi simak, alif itu menjadi alamat rofa hanya di satu tempat, yaitu di isim tasniyah ya. Di nomor 1 jawabannya adalah isim tasniyah. Fika maudiin, di berapa tempat takunul alifu alamatan, alif menjadi alamat atau tanda ala rafil kalimati, atas terbaca rofana suatu kalimat. Nah, nanti jawabannya ya 1 ya. Fika maudiin takunul alifu alamatan ala rafil kalimati. Fi wahidin ya, fi maudiin wahidin wa huwa fil musanna. Kemudian untuk yang nomor 2, ma wal musanna. Ma itu apa? Wal musanna, isim tasniyah atau musanna. Apakah itu musanna? Nanti tinggal kita jawab seperti yang tadi sudah dijelaskan. Al musanna huwa kullu ismin dalla ala alasnaini awisnataini bi ziyadatin fi akhirih. Ya. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan makna 2 dengan adanya tambahan di akhirnya, yaitu tambahan alif dan nun ketika rofa,
nasab dan jar ketika ya dan ya ketika nasab dan jar. Kemudian nomor 3, matsalil musanna bimisalaini ahaduhuma mudzakarun wal akharu muannasun. Berilah contoh pada isim tasniyah dengan 2 contoh. Ahaduhuma yang mana salah satunya adalah untuk mudzakkar laki-laki, wal akharu muannasun, dan yang lainnya adalah atau yang kedua adalah muannas. Nah, contohnya adalah Zaidani itu untuk yang mudzakkar, Hindani itu untuk yang perempuan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada atau mungkin nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa chat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.